Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam ketemu dalam kasih Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bertemu secara face to face, tapi saya percaya kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, situasi yang sedang kita alami, bahkan yang sedang melanda dunia ini, gitu, membuat banyak orang merasa takut menghadapi keadaan yang semakin hari semakin menakutkan, tentunya dengan adanya wabah penyakit yang melanda seluruh dunia ini dan telah mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal, gitu. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga berdampak dalam situasi ekonomi yang sulit. Dan semua itu membuat rasa takut. Namun saudara-saudara, di dalam Tuhan ada pengharapan, gitu. Pengharapan yang harus kita imani, gitu. Sesuai dengan iman yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saya mau memberi judul atas khotbah saya ini dengan judul mengatasi rasa takut di tengah situasi yang menakutkan. Jadi, mengatasi rasa takut di tengah situasi yang menakutkan seperti saat ini. Perasaan takut itu hal yang wajar, sangat manusiawi. Gitu. Namun, perasaan takut yang berlarut-larut bisa mengakibatkan bencana, gitu. Membuat manusia itu depresi, stres, bahkan jatuh sakit, bahkan bisa mengakibatkan meninggal. Namun, perasaan takut itu dapat diatasi, gitu. Khususnya bagi orang percaya kepada Tuhan, gitu. Sebab perasaan takut itu adalah satu pekerjaan iblis yang menaruh rasa takut dalam setiap manusia. Tapi Yesus selalu datang dengan satu perkataan yang memberikan kekuatan bahwa jangan takut. Kalau kita lihat firman Tuhan selalu menghadapi persoalan manusia, menghadapi persoalan, Yesus selalu mengawali dengan jangan takut. Hal itu saya mengambil satu contoh dalam firman Allah, yaitu di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14. Kita tahu semua cerita ini, Matius 14 mulai ayat yang ke-22 dan seterusnya, gitu. Bagaimana Yesus berjalan di atas air, di mana pada saat itu murid-murid Yesus sedang mengalami satu situasi yang sangat menakutkan, di mana mereka sedang berlayar dan sedang ditimpa oleh angin sakal, gitu. Di mana perahu mereka sedang terombang-ambing dan nyaris binasa. Tapi Yesus sangat tahu keberadaan murid-muridnya pada waktu itu, gitu. Di mana sedang mengalami satu kesulitan yang besar dan membutuhkan pertolongan, gitu. Dan Yesus datang tepat pada waktunya. Dan kalau kita lihat apa yang Yesus katakan pada waktu Yesus menjumpai murid-murid itu, mari kita lihat ya. Matius pasalnya ke-14. Mari kita baca bersama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya berhenti dulu di sana, saudara. Dari cerita ini, kita tahu bagaimana setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang ke seberang.
dengan perahu. Nah, di dalam perjalanan murid-muridnya menyeberang, Yesus sedang berdoa dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami satu kesulitan yang membutuhkan pertolongan. Terus kita baca ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita lihat ketakutan manusia dikarenakan hal apa yang mereka lihat itu bertentangan dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebab manusia tentunya tidak bisa berjalan di atas air. Nah, hal yang bertentangan itu sehingga pikiran daripada murid-murid itu bahwa itu Yesus itu hantu. Sebab Yesus bisa berjalan di atas air karena dia adalah Allah, dia bisa melakukan banyak hal yang di luar kemampuan manusia. Gitu. Selanjutnya, mari kita lihat ayat yang ke-27, Yesus berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi mengawali apa yang dikerjakan oleh Yesus untuk menenangkan perasaan takut dari murid-murid itu, diawali dengan kata, ini aku, jangan takut. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya membuat murid-murid Yesus bisa menjadi tenang. Gitu. Tapi kita lihat, kondisi pada waktu itu, kondisi gelombang itu belum menjadi teduh, belum menjadi tenang. Gitu. Tapi kemudian Petrus berkata, gitu, kalau engkau Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-28, lalu Petrus bersudah menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus pun ingin merasakan satu situasi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, gitu, bersama dengan Tuhan tentunya. Gitu. Nah, selanjutnya Yesus berkata dalam ayat 29, katanya, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ayatnya 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah. Petrus sudah mulai berjalan di atas air. Suatu kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali Yesus sendiri. Dan kuasa daripada Yesus itu sendiri membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi kenapa kemudian dalam perjalanannya Petrus mulai tenggelam? Nah, hal ini dikarenakan Petrus tidak fokus lagi kepada kuasa Yesus itu sendiri, di mana Yesus sedang menunggu dia di depan. Tapi Petrus beralih fokusnya kepada kondisi pada waktu itu. Kondisi air gelombang yang sedang menimpa perahu dan murid-muridnya pada waktu itu, murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat, Yesus tentunya tidak akan membiarkan Petrus dan murid-muridnya mengalami satu bencana yang membinasakan mereka. Itu sebabnya ada ayat yang 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa menghadapi persoalan Petrus bimbang karena karena pikirannya terfokus kepada masalah itu sendiri. Padahal Yesus sedang berdiri di depan menunggu kedatangan Petrus. Dan Petrus sudah mulai berjalan di atas air. Tapi dalam perjalanan fokusnya tidak lagi menuju kepada perkataan Yesus sendiri itu bahwa tenanglah, percayalah bahwa engkau bisa berjalan di atas air. Itulah yang mengakibatkan Petrus mulai tenggelam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sesungguhnya rasa takut dapat diubah menjadi sukacita oleh karena iman yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya. Dan sekali saya akan mengatakan bahwa sukacita Allah itu memenuhi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kebutuhan-kebutuhan kita. Karena orang tidak bisa bersukacita kalau aspek kehidupannya tidak terpenuhi. Namun saudara-saudara, pertanyaannya, adakah iman itu bekerja dalam menghadapi rasa takut itu sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan. Tuhan mengaruniakan iman kepada saudara saya, memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi rasa takut itu sendiri. Tapi pertanyaannya, adakah iman itu bekerja dalam menghadapi rasa takut itu? Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17, jelas di sana dikatakan iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan tindakan. Sebab iman tanpa disertai dengan tindakan itu mati. Saudara, untuk menikmati kemenangan, maka tidak ada kemenangan tanpa ada peperangan. Sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa ada peperangan. Peperangan itu merupakan tindakan kita. Peperangan itu rasa takut itu sendiri. Tapi kalau kita tidak bertindak dengan iman tentunya, maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Jadi sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Nah itu sebabnya, saudara-saudara, mari kita uji diri kita sendiri. Apakah iman yang dikaruniakan oleh Allah dalam diri kita sendiri itu masih ada dan bekerja di dalam situasi yang menakutkan ini? 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, situasi yang menakutkan yang sedang terjadi di antara dunia ini, bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, merupakan ujian iman. Ayat ini berkata, ujilah dirimu sendiri. Sebab orang beriman, dia tidak perlu takut. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah iman itu masih bekerja dalam kehidupan saudara dan saya dalam menghadapi situasi yang menakutkan ini? Selidikilah dirimu. Coba, mari kita perlu koreksi diri kita sendiri. Kalau kita terus-menerus ada dalam rasa takut, itu berarti iman yang ada dalam diri kita tidak bekerja secara maksimal. Apakah kamu tidak yakin dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Kalau rasa takut itu terus-menerus, masih ada dalam kehidupan saudara dan saya, itu berarti kita tidak yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita. Bahwa dia adalah penolong yang sejati. Dia mengetahui kesulitan yang kita hadapi. Dia mengetahui bahwa ada perasaan takut yang menimpa dalam diri kita. Dia tahu bahwa pekerjaan iblis menaruh rasa takut kepada anak-anak Tuhan. Jadi kita perlu yakin sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya penolong itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Sekalipun dunia semakin hari, semakin sukar. Dan memang kalau kita lihat dalam kitab 2 Timotius pasal 3, itu sebagai penggenapan firman Tuhan, bahwa semakin hari, semakin sukar. Kesulitan bertambah-tambah, kejahatan bertambah-tambah, sebagai penggenapan firman Allah. Bahwa ini satu kali akan dibinasakan. Tapi orang-orang percaya kepada Yesus di dalam keadaan dunia yang sedang mengalami kesusahan besar pun akan terpelihara
Tapi iman itu harus terus bekerja dalam kehidupan saudara saya. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus adalah dalam diri kamu? Sebab kalau tidak, kita tidak tahan menghadapi situasi yang semakin hari semakin menakutkan ini. Gitu. Nah, untuk itu saudara-saudara, perkataan iman itu harus keluar dari mulut ini. Pikiran-pikiran iman itu harus ada dalam pikiran saudara dan saya. Gitu. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Bukan hanya masalah sakit penyakit, bukan hanya masalah ekonomi, tapi segala perkara kita dapat tanggung. Bukan berarti kita senantiasa terhindar dari masalah, gitu. Karena masalah itu tidak diundang, dia akan datang sendiri. Tapi perkataan iman, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemampuan Tuhan berikan kepada kita mengatasi rasa takut, mengatasi segala masalah yang ada, yang kita hadapi. Puji Tuhan, masih lagi saudara. Perkataan iman yang terus harus kita perkatakan. Gitu. Di dalam kitab pertama Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian ini. Sebab roh yang ada dalam kamu, roh di sini, roh yang huruf besar di sana, itu roh Allah yang ada dalam diri saya dan saudara, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Gitu. Nah, kalau tadi kita sudah kita lihat bahwa dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena apa? Karena roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya, yang memampukan kita mengatasi semua persoalan yang ada. Bukankah tubuh ini adalah rumah Allah yang sesungguhnya? Jadi apa yang kita perlu khawatirkan dan takutkan? Gitu. Memang seperti saya katakan tadi, gitu. Kekhawatiran, ketakutan itu satu hal yang wajar, manusiawi. Tapi kalau ketakutan itu, rasa takut itu berlarut-larut, maka kita akan kehilangan kekuatan, gitu. Tapi puji Tuhan, ada firman Allah yang memberikan kekuatan pada saudara saya. Itu sebabnya, justru di saat-saat seperti ini, kita lebih banyak tinggal di rumah. Maka manfaatkanlah waktu yang Tuhan berikan untuk lebih banyak tinggal di rumah. Membaca firman Allah, bersekutu dengan Tuhan. Menikmati kekuatan yang Allah karuniakan pada saudara saya. Saudara kita lihat lagi dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Kembali lagi kita baca bersama. Ayat ini juga sudah sering tentunya kita dengar. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, biarlah menjadi kerinduan saudara dan saya, yaitu menghendaki mengenal Dia, mengenal Tuhan secara utuh, dan kuasa kebangkitannya. Kita tahu kuasa kebangkitan itu mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan itu membuat orang itu memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, Jadi mari, waktu-waktu yang Tuhan berikan saat ini, banyak kita tinggal di rumah. Mari kita juga memanfaatkan waktu itu untuk lebih banyak lagi bersekutu dengan Tuhan dan membaca firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita.
Dan biarlah kita boleh mengalami kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan yang telah mengalahkan dunia ini. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu dikaruniakan kepada saudara dan saya juga. Sehingga kita mampu mengatasi semua permasalahan, mengatasi rasa takut yang sedang menimpa dunia ini. Gitu. Oh haleluya. Puji Tuhan Allah kita. Allah yang besar, Allah yang mengerti, Allah yang tahu. Allah yang tahu jalan keluar apa yang kita harus mesti kerjakan. Tentunya dengan iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya, biar perkataan-perkataan iman itu selalu gitu, ada, selalu kita ucapkan gitu. Bahkan kalau kita lihat gitu, orang saja yang sudah terbaring sakit di rumah sakit, seorang dokter selalu mengatakan gitu, optimis gitu. Tidak tergantung kepada obat-obat yang diberikan, tapi juga dari perasaan orang itu sendiri. Kalau dia yakin dia pasti sembuh, dia sembuh. Bahkan yang kita dengar saat ini, wabah COVID-19 yang menimpa dunia ini, gitu. Belum ada obatnya kan, belum ada antivirusnya, gitu. Dan apa yang dianjurkan, gitu, oleh para dokter, bahkan oleh pemerintah sendiri, gitu, bahwa salah satunya adalah perasaan jangan takut, perasaan bahwa saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Nah, sebagai anak Tuhan, kita memiliki iman yang dikaruniakan oleh Allah itu sendiri. Nah, iman itu harus selalu diperkatakan. Iman itu harus diperkatakan. Kalau kita mengalami sakit, imannya harus berkatakan, saya pasti sembuh di dalam nama Yesus. Sebab segala sakit penyakit telah ditanggung oleh Yesus sendiri di kayu salib. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Ini perkataan iman yang harus terus ada kita perkatakan. Puji Tuhan. Selain itu juga kita harus memiliki semangat. Tidak semata-mata kita melihat persoalan yang ada di depan kita. Tapi semangat itu juga yang dapat mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Kitab Amsal pasalnya ke-18. Ayatnya yang ke-14. Amsal 14 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara kita semangat itu dibutuhkan gitu dalam setiap aspek kehidupan kita. Gitu. Beribadah saja kalau sudah tidak semangat, ya tidak akan mendapatkan kekuatan, tidak akan mendapatkan kesegaran secara rohani gitu. Maka dibutuhkan semangat itu. Ayat ini berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Masalah tidak lepas, seperti saya katakan tadi bahwa masalah itu tidak diundang, dia akan datang sendiri, saudara. Bahkan seringkali kita alami ada persoalan yang belum selesai, sudah datang lagi, sudah antri lagi persoalan yang lain. Namun dengan semangat itu, dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan, kita sanggup mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Bukan dengan kekuatan saudara saya, tapi semata-mata karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Tadi kita sudah baca sama-sama bahwa roh yang ada dalam diri kita, yaitu roh Allah lebih besar.
dari roh yang dalam dunia ini, lebih besar dari kesulitan-kesulitan, lebih besar dari perasaan takut itu sendiri, lebih besar dari penderitaan-penderitaan yang ada dalam dunia ini. Dan dengan semangat yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, maka kita sanggup mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Oh, puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Saudara, sebagai kesimpulannya, bahwa Allah kita, Allah yang tahu akan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Allah yang tahu akan rasa takut yang menimpa kehidupan kita, tapi Dialah Allah yang akan mengatasi semua persoalan kita hadapi. Dan dengan iman yang sudah dikaruniakan kepada saudara dan saya, gitu, kita harus pegang, gitu, firman Allah yang menjamin kehidupan saudara dan saya, gitu. Sebagai ayat-ayat penutup, saya akan berikan 2 ayat yang kita, yaitu dalam pertama Yesaya pasal yang 41. Yesaya 41 ayatnya ke 10. Kita lihat apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada Petrus pada saat pada saat Yesus menemui murid-muridnya yang sedang terombang-ambing oleh gelombang. Yang Yesus katakan, jangan takut. Hal ini pun dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 diawali dengan, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudara, bangkitkan semangat. Iman yang dikaruniakan kepada saudara saya, itu harus bekerja, gitu. Dan firman Tuhan, gitu, yang akan memampukan kita mengatasi semua masalah. Ayat ini berkata, jangan takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Situasi yang terjadi saat ini, gitu. Tidak ada yang sudah memperkirakan terlebih dahulu. Kalau kita kembali di akhir tahun 2019, semua orang, semua pemimpin-pemimpin negara yang ada, optimis bahwa tahun 2020 ini akan mengalami suatu situasi ekonomi yang baik, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tidak ada yang memperkirakan. Tapi sejak awal bulan Januari, terjadi wabah COVID-19 ini, gitu, di Wuhan, Cina, sana, gitu. Waktu itu pun orang masih mengira itu cuma ada di Cina, gitu. Tapi kemudian begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, gitu. Dan juga mengakibatkan perekonomian yang sulit saat ini. Orang mulai merasa takut. Dan ini pun belum ada jaminan bahwa itu akan berakhir besok, minggu depan, atau bulan depan. Tapi firman Tuhan datang pada saudara dan saya saat ini, mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan menjamin kehidupan saudara dan saya, selama Tuhan masih izinkan kita tinggal dalam dunia ini. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Siapa manusia yang bisa menjamin kehidupan kita dalam dunia ini? Tidak ada. Pemimpin negara manapun, tidak ada yang bisa menjamin, gitu. Tapi Allah, saudara saya, sanggup menjamin. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia akan meneguhkan iman kita, gitu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan, tangan Tuhan.
Itu sebabnya kita, saudara kita, jangan coba-coba melepaskan diri dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, supaya tetap dalam genggaman tangan Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena hanya dengan taat kepada firman Tuhan, kita terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sekalipun dunia semakin hari semakin menakutkan, tapi Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memegang tangan kehidupan saudara saya, membawa kepada kemenangan itu. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Allah itu di dalam dunia ini tidak ada perlindungan bagi manusia. Apa yang kita harus boleh takutkan? Di dunia ini tidak ada. Sekarang orang-orang mau berlindung di mana? Harta benda kekayaan tidak menjamin keselamatan kita, tidak menjamin kita manusia itu atau manusia itu terhindar dari wabah penyakit yang ada, kecuali kepada Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan manusia yang sesungguhnya itu hanya dalam tangan Tuhan, dan kekuatan sebagai penolong. Jadi Allah itu bagi kita perlindungan dan kekuatan. Perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Mau kemana kita, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini? Mari, rasa takut itu bisa berubah menjadi sukacita, karena kita dalam Tuhan. Karena perlindungan kita, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teruslah kita ada dalam persekutuan di dalam Tuhan. Karena itu yang menjamin kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera surga yang memenuhi saudara saya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya.